kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita membahas soal tentang rangkaian searah untuk persiapan PTS. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Jadi di sini ada ampere meter ya. Kemudian dikatakan yang ditanyakan adalah beda potensial. Oke. Sebelumnya kita tahu rumus beda potensial. Beda potensial itu disimbolkan oleh V sama dengan rumusnya I dikali R. Nah, di sini I-nya kita belum tahu. Kalau R-nya itu kan beda potensial C dan D. Berarti dari sini ke sini. Berarti nanti kita pakai R2. Artinya kita harus mencari ampere meter, arusnya dulu melalui alat ampere meter. Nah, caranya gimana? Pembacaan untuk ampere meter atau voltmeter itu rumusnya adalah skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Nah, di sini skala yang ditunjuk itu yang ada pada ini berarti 60 dibagi maksimumnya berarti 100 dikali batasnya itu adalah yang ini. Mungkin angkanya kurang jelas ya. Di sini tuh angkanya adalah 0,5. Ini bisa kita coret, dicoret bagi 2 berarti 3 bagi 2 5. Maka nanti didapatkan I-nya itu adalah 0,3 ampere. Setelah itu kita bisa tinggal masukin I dikali R2. I-nya adalah 0,3, R-nya adalah 40. Jadi nanti dapat 12 volt. Berarti jawabannya B. Selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini diketahui jumlah elektron itu 3,5. Jumlah elektron kita simbolkan dengan N 3,5 10 pangkat 20. Kemudian mengalir arus sebesar 5 ampere I-nya. Lalu yang ditanyakan adalah muatan listrik. Muatan listrik itu kita punya rumus I dikali T. Nah, di sini yang belum ada kan T-nya. Jadi kita harus cari T. Gimana caranya? Dengan menggunakan persamaan Q itu bisa juga rumusnya adalah jumlah dari elektron dikali muatan elektronnya dikali I dikali T. Nah, kemudian N-nya kita masukin 3,5 dikali 10 pangkat 20. E itu muatan, itu ada ketentuannya yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali 5 dikali T. Maka nanti dapat 56 sama dengan 5T. Jadi T-nya itu adalah 56 per 5 sama dengan 11,2. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah Q-nya. Berarti bisa kita hitung. Q sama dengan I kali T. I-nya adalah 5, T-nya adalah 56 per 5. Ini bisa dicoret. Maka nanti Q-nya dapat 56 kolom. Jawabannya E. Selanjutnya untuk nomor 3 di sini diketahui hambatan awal dari platina itu adalah 40. Kita tulis R0-nya 40 ohm. Lalu suhu awal berarti T0 itu adalah 20 derajat Celcius. Kemudian hambatan akhirnya atau RT 130 ohm. Koefisien suhu hambatan jenis itu adalah alfanya 3,9 10 pangkat min 3. Yang ditanyakan itu adalah titik lebur. Oke, kita punya rumus, kita tulis di bawah ya. Kita punya rumus RT sama dengan R0 dikali 1 plus alfa kali delta T. RT-nya adalah 130, R0-nya adalah 40, 1 plus alfanya itu 3,9, 10 pangkat min 3 dikali delta T. 130 kita 40-nya kita pindah ke sini berarti jadi pembagian. Nanti dapat 3,25 sama dengan 1 ditambah 3,9 kali 10 pangkat min 3 delta T. Satunya dikurangi dengan 3,25 dikurangi 1 nanti dapat 2,25 sama dengan 3,9 10 pangkat min 3 delta T. Maka delta T-nya nanti akan dapat 573,9
derajat Celcius. Nah, delta T itu punya rumus T2 dikurangi T1 kan? Atau T lebur dikurangi T0 atau T awal. T leburnya yang dicari, berarti rumusnya langsung kita ubah aja. TL sama dengan delta T plus T0. Delta T-nya itu adalah 573,98 ditambah 20. Nanti dapat 593,98 derajat Celcius. Jadi nanti jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk nomor 4 kita tentukan dulu R1, R2, R3, R4, dan R5 ya biar nggak bingung. Ini adalah R1, ini adalah V1, kemudian ini adalah R2, ini R2, kemudian ini adalah R3, kemudian ini adalah R4, V4, sorry ini bukan R ya, V2, V3, V4, lalu ini adalah R5 dan V5. Oke, di sini ada GGL-nya 5 elemen disusun dengan nilai GGL dan hambatan dalamnya seperti gambar berikut. Beda potensial antara titik P dan Q. Oke, selanjutnya untuk nomor 4 berarti kita udah kasih nama, lalu kita serikan dulu yang ini, yang paralel ini ya. Kita serikan dulu, berarti 1/RP sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah 1/R4. Maka 1/1,5 ditambah 1/1,5 ditambah 1/1,5. Nanti dapat 3/1,5 1/RP. Sehingga RP-nya itu kita balik aja, 1,5 bagi 3, 0,5 ohm. Selanjutnya kita mau cari arus di masing-masing ini 1, 2, sama 3. Jadi kita mau cari di sini aja ya. I2-nya dulu. I2 punya rumus, kita kan pakai rumus V sama dengan I dikali R. Berarti I sama dengan V per R. V-nya berarti 3, R-nya adalah 1,5. Maka I2 dapat 2 ampere. Diketahui di soal ya, ini 3, ini 1,5. Begitu juga dengan I3. I3 juga sama, V3 per R3 sama dengan 4,5 dibagi 1,5. Nanti dapat I3-nya 3 ampere. Lalu yang selanjutnya I4. Langsung saja 6 dibagi 1,5, hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita jadi ingat kalau misalkan seri itu yang sama adalah I-nya, tapi kalau paralel itu yang sama adalah V-nya. Nah, selanjutnya kita mau cari arus di rangkaian paralel. I paralel itu berarti nanti I2 ditambah I3 ditambah I4. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 9 ampere. Selanjutnya kita mau mengecek beda potensial atau V paralel menggunakan rumus I paralel dikali R paralel. I paralel itu tadi 9, R paralelnya itu adalah 0,5, berarti nanti dapat 4,5. V paralel itu berarti V2, V3, V4 itu sama ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan beda potensial PQ atau VPQ. VPQ berarti nanti itu kan susunannya seri kan ini yang paralel sudah kita serikan, maka nanti kita V-nya kita tinggal jumlahkan, V1 ditambah V paralel ditambah V5. Jadi nanti kalian cari dulu, nggak usah ya, udah diketahui V1-nya itu 4,5 di sini. Kemudian V paralelnya tadi kita dapat 4,5 juga, dan yang V5-nya 9. Berarti dapat 18 volt C. Untuk nomor 5 di sini yang ditanyakan adalah I-nya.
Oh, di sini juga harusnya diketahui nanti 24 volt. Kita mau cari I yang terbesar. Artinya apa? Artinya kita harus cari hambatan penggantinya dulu. Ini disusun secara seri. Berarti R12 tinggal ditambahin aja 8 ohm. Yang ini juga sama. R345 itu adalah 6 ohm. Oke, nah di sini kan berarti tinggal cari I. I seri itu kan akan sama nih, berarti I1 sama I2 itu sama. Nah, ini kan susunannya secara paralel, berarti I bagian atas sama I bagian bawah itu akan berbeda. Nah, itu kita akan mencari yang itu. Berarti kita simbolkan I atas gitu ya. I atas sama dengan V per R. Nah, karena ini susunannya secara paralel, kemudian dia punya beda potensial 24, maka V-nya akan sama antara atas sama bawah. Berarti 24 per 8. 8 dari ini yang atas. Nanti dapat 3. Lalu kalau I yang bawah berarti 24 dibagi 6, 4. Jadi yang besar itu adalah yang C, 4 dan melewati R3.